Litbang Kompas mengeluarkan satu survei yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu survei terkait dengan bagaimana persepsi publik terkait dengan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Dalam survei Litbang Kompas yang dirilis di tanggal 11 Juni 2025, disebutkan bahwa ada sekitar 73 responden yang menyatakan sangat puas dan mengapresiasi terkait dengan penegakan hukum, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tentu ini menjadi kabar yang baik karena kalau kita mau jujur sebenarnya setelah memasuki kurang lebih 7 bulan pemerintahan Prabowo dan Gibran, pemberantasan di bidang korupsi memang terlihat sangat agresif dan sudah mulai bermunculan upaya-upaya untuk mengungkap sejumlah kasus-kasus yang cukup serius. Sebelumnya, kalau kita mendengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 2 Juni beberapa waktu yang lalu, memang secara eksplisit bahwa Prabowo Subianto mengatakan kepada para pejabat, kalau mereka tidak setia, kalau mereka itu berkhianat kepada bangsa dan negara, mereka akan ditindak. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang partai, tidak pandang agama, dan tidak pandang apapun. Bagi Prabowo, siapapun yang berkhianat, siapapun mereka yang tidak setia kepada bangsa dan negara, maka dia akan dieksekusi. Tentu ini adalah sebagai bentuk bagaimana komitmen Prabowo Subianto dalam melakukan pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas utama. Tidak main-main dan tentu saja tidak omon-omon. Dan bahkan dalam banyak kesempatan Prabowo Subianto selalu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok pemuda, untuk aktif melaporkan kalau ada pejabat-pejabat dari semua level, pusat, provinsi, termasuk pejabat-pejabat di daerah, kalau mereka terindikasi melakukan tindakan-tindakan korupsi, agar segera dilaporkan kepada penegak hukum. Bagi saya, ini adalah satu komitmen bahwa pemberantasan korupsi itu adalah hal yang utama, hal yang prinsip yang mesti dijadikan sebagai panglima, sehingga persoalan-persoalan kebangsaan yang selama ini terkait dengan korupsi itu bisa selesai. Apalagi dulu Prabowo Subianto sebelum jadi presiden, kita selalu mengatakan, dan bahkan kita selalu mendengar bagaimana Prabowo itu mengatakan bahwa anggaran negara kita, duit negara kita, itu selalu bocor, bocor, dan bocor. Oleh karena itu, setelah jadi presiden, 7 bulan memasuki kekuasaannya, Prabowo Subianto memang kelihatan gaspol, menjadikan korupsi sebagai komitmen utama untuk bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Wajar kalau kemudian hasil survei Litbang Kompas di awal Juni 2025 ini menyebutkan ada sekitar 73% masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan penegakan hukum, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan bahkan ada sekitar 78% masyarakat secara umum, responden dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, hakul yakin bahwa Prabowo Subianto ini akan mampu menuntaskan setuntas-tuntasnya semua persoalan-persoalan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau kita membaca hasil survei Litbang Kompas, di mana 73% masyarakat ataupun responden yang cukup yakin dan mengapresiasi terkait dengan kinerja pemberantasan korupsi, ini tentu jauh lebih tinggi di era ketika misalnya SBY awal-awal berkuasa dan di era Pak Jokowi itu berkuasa. Kita tahu misalnya dalam beberapa survei ketika 100 hari SBY menjadi presiden, itu tingkat kepuasan publik terkait dengan pemberantasan korupsi di sekitar 60%. Saat ini ketika bicara tentang pemberantasan korupsi di era Prabowo Subianto, publik memberikan skor sebanyak 73%. Sementara di eranya Pak Jokowi memasuki 100 hari ketika Jokowi masih pertama kali jadi presiden di tahun 2015, indeks ataupun kepercayaan publik terkait dengan pemberantasan korupsi itu sekitar 40%. Itu artinya survei yang dirilis oleh Litbang Kompas terkait dengan pemberantasan korupsi, di mana 73% mereka itu mengapresiasi dan menyatakan puas terkait dengan kinerja Pak Prabowo soal pemberantasan korupsi. Ini angkanya lebih tinggi di era SBY dibandingkan dengan SBY, dibandingkan dengan Pak Jokowi. Tentu ini menjadi modal yang cukup baik. Bagaimana persepsi ataupun kepuasan publik soal pemberantasan ini harus dijadikan sebagai bekal bahwa persoalan-persoalan korupsi yang tidak tuntas
bahwa persoalan-persoalan korupsi yang selama ini menggantung, persoalan-persoalan korupsi yang kemudian mungkin selama ini tidak tersentuh oleh penegak-penegak hukum, memang di eranya Pak Prabowo itu diharapkan bisa diungkap hingga tuntas setuntas-tuntasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang kalau kita jujur ya, secara kualitatif ataupun secara fakta-fakta empirik secara hukum, sudah 7 bulan Prabowo Subianto menjadi presiden, misalnya kita cek satu persatu, sebenarnya penegak hukum itu sudah kelihatan sekali gaspol, bergerak secara agresif, bergerak secara cepat. Bagaimana persoalan-persoalan hukum itu sudah mulai dituntaskan, terutama menuntaskan persoalan-persoalan korupsi. Misalnya, dulu kan muncul terkait dengan pengungkapan kasus yang ada di Pertamina yang merugikan negara kurang lebih sekitar 193 triliun yang dikenal dengan oplosan, ya kan, premium dioplos jadi Pertamax, dan itulah yang kemudian membuat gaduh saat itu. Itu kan tidak gampang mengungkap praktik oplosan yang ada di Pertamina yang merugikan, menurut saya angkanya fantastis, 193 triliun. Bahkan setelah itu, bahkan sebelum itu, kita juga melihat bagaimana kasus-kasus yang misalnya terkait dengan PT Timah yang kerugiannya juga jauh lebih fantastis dibandingkan dengan kasus yang ada di Pertamina. Angkanya cukup luar biasa, dan itu diungkap di era pemerintahan Prabowo Subianto. Begitupun ketika misalnya pengungkapan kasus yang terkait dengan minyak kita, takaran minyak yang tidak sesuai dengan takaran-takaran standar pemerintah yang kemudian itu dimainkan oleh oknum-oknum nakal, juga diungkap hingga tuntas, dan ini adalah sebagai indikasi bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia ya secara perlahan memang harus diapresiasi, karena sudah begitu banyak misalnya persoalan korupsi yang secara perlahan ini bisa diungkapkan oleh para penegak hukum. Bahkan pada saat yang bersamaan misalnya soal CSRBI Bank Indonesia kan juga diungkap, tinggal tunggu bagaimana ini nanti ending di kemudian harinya. Persoalan Bank BJB, kemudian juga yang saat ini misalnya sedang diusut itu adalah soal kemungkinan korupsi yang terkait dengan pengadaan laptop di Kementerian Kemendikbud Ristek yang sebelumnya, di era sebelumnya, itu kan yang merugikan negara yang juga angkanya cukup luar biasa. Dan bahkan juga saat ini sedang diusut soal suap yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan di era sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kasus sebenarnya bagaimana 7 bulan ketika Prabowo Subianto bersama dengan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia, sebenarnya secara perlahan praktik-praktik korupsi yang ada di Indonesia secara perlahan juga itu diungkap secara tuntas. Bagi saya, apa yang terjadi dalam survei Litbang Kompas, 73% menyatakan cukup puas dengan pemberantasan korupsi. Ini mengkonfirmasi secara realitas bahwa pada saat yang bersamaan penegakan-penegakan hukum terkait dengan korupsi secara gradual, secara agresif sudah mulai dilakukan oleh penegak-penegak hukum. Mulai kasus Pertamina, soal minyak kita, soal PT Timah, soal markup anggaran yang ada di BJB, kemudian CSRBI, kemudian korupsi yang ada di pengadaan laptop yang ada di Kementerian Kemendikbud, dan kemudian persoalan-persoalan yang Kementerian Ketenagakerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang saya kira ini adalah kasus-kasus korupsi yang menurut saya selama ini memang belum pernah tersentuh oleh persoalan hukum. Oleh karena itu, bagi saya ini adalah modal yang cukup baik bagaimana kalau kita menegakkan hukum itu di atas segala-galanya. Inilah adalah waktu yang cukup tepat, moment of the truth sebenarnya bagi pemerintah saat ini, Prabowo Subianto sebagai presiden, bahwa salah satu kunci yang terpenting untuk membenahi persoalan kebangsaan adalah persoalan korupsi ditindak dan kemudian harus diungkap hingga ke akar-akarnya. Kenapa? Kalau kita cek satu persatu, ini kan hampir semua lini, hampir semua bidang terjadi dan terindikasi terjadi terkait dengan praktek korupsi di pendidikan, ketenagakerjaan, di BUMN, kan kira-kira ada di BI, dan seterusnya dan seterusnya. Negara kita adalah negara yang besar, negara yang kuat, kata Prabowo Subianto. Tentu kalau tidak diurus dengan baik, dengan cara membiarkan para koruptor-koruptor itu terus bergerilya, terus bergentayangan, maka kita jangan pernah berharap akan menjadi bangsa yang besar. Karena salah satu masalah yang cukup serius hingga saat ini tidak pernah selesai adalah persoalan korupsi. Inilah yang kemudian menurut saya ketika ada survei Litbang Kompas
menyebutkan 73% masyarakat puas dan mengapresiasi terkait dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahannya Pak Prabowo. Ini tentu menjadi kabar yang baik dan ini harus dijadikan sebagai guidance, dijadikan sebagai petunjuk bahwa pemberantasan korupsi di kemudian hari terus menjadi isu utama yang mesti ditegakkan oleh Prabowo. Karena yang terbukti jelas-jelas merugikan bangsa dan negara adalah para koruptor-koruptor yang tidak pernah jera, para koruptor-koruptor yang selalu merugikan bangsa dan negara. Dan bahkan publik juga mengapresiasi ketika ada misalnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat itu dicabut izinnya, itu kan sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah bahwa jangan pernah ada yang main-main di negara ini, jangan pernah ada sesuatu yang itu bertentangan dengan kehendak rakyat, merugikan bangsa dan negara. Tak ada ceritanya di pemerintahan kali ini. Semoga ini menjadi kabar baik dan ini terus kontinu sampai 5 tahun di masa yang akan datang, bahwa persoalan korupsi yang kemudian ini adalah menjadi isu utama, agenda prioritas yang dijalankan oleh Pak Prabowo konsisten dan istiqomah. Karena rakyat ingin tahu sebenarnya siapa sebenarnya aktor-aktor dari para pelaku korupsi ini, siapa sebenarnya para jejaring-jejaring dan para penikmat uang rakyat yang selama ini selalu mereka curi dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, ini adalah kabar baik, modal yang cukup baik dan penting sebenarnya bagi pemerintah. Bagaimana persoalan korupsi itu akan semakin terus dituntaskan. Bahkan kalau kita mau jujur, ini yang diungkapkan ya oleh pemerintahan kali ini terkait dengan korupsi, ini akan adalah kasus-kasus lama. Tentu kita berharap kalau ada kasus-kasus baru, kasus-kasus yang update yang mungkin tidak pernah tersentuh, tidak terjamah oleh penegak-penegak hukum, tentu harus segera diselesaikan. Itu artinya apa? Jangan ada cerita di negara ini para koruptor, orang-orang yang merugikan negara itu bisa hidup nyaman, bisa hidup bebas. Tak ada ceritanya lagi. Karena salah satu kunci yang paling mendasar sebuah bangsa yang maju, yang memang harus dihilangkan koruptornya. Tangkap mereka, miskinkan mereka. Pada ujung kesimpulan sebuah pernyataan ini, saya ingin mengatakan adalah tentu kita selalu berharap bahwa undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu segera disahkan. Karena satu-satunya cara supaya koruptor itu jera bagi saya adalah miskinkan mereka, bikin jera mereka. Ketika aset yang mereka ambil dari negara itu disita dan kemudian pelakunya itu dibuat susah, dibuat merana dan dibuat tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Ini adalah sebagai upaya untuk melakukan efek jera tentu saja. Oleh karena itu, ketika ada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi 73%, ini mesti bagi saya semacam petunjuk bagi kawan-kawan yang ada di DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.